para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Hadis niki ingkang perlu kula kalih pahami, saumpami menungso niku kok memahami hadis menika, insyaallah uripe iku bakal mulya baik tenggene donya maupun tenggene akhirat. Maksudnya pripun? Ngeten. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdane niku ngeten. La tahasadu, jangan kalian saling mendengki. Wala tabaghadu, janganlah saling menyakiti antara, wala tabaghadu, jangan saling membenci antara satu dengan yang lain. Wala tanajasu, jangan kalian saling tanajus. Tanajus itu menyakiti dalam jual beli. Nah, mangke kula terangaken. Wala tabaghadu, janganlah saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi ketika bertemu. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian semua itu wahai Allah, wahai hamba-hamba Allah, ikhwana, bagaikan satu saudara. Mekaten para jamaah, para rawuh, para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi hadis menika larangan ketika ada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memakai lafadz la, berarti itu adalah larangan. Kita tidak boleh. Berarti ketika dilanggar maka hukumnya berdosa. La tahasadu, janganlah kalian saling mendengki. Nah, dengki niku napa? Dengki niku napa, Pak Adris? Dengki niku napa? Dengki hasud. Hasud niku maknane napa? Al hasadu huwa al bughdu wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsud. Hasud adalah membenci, tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasudi. Boten seneng, tidak suka dengan orang lain ketika orang lain itu mendapatkan kenikmatan. Itu adalah hasud. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat mengingatkan kepada kita semuanya, kepada para sahabat pada waktu itu tuh. Iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kurun narul hataba. Iyyakum waddiyosiro, iyyakum waddiyosiro, iyyakum waddiyosiro. Maksudipun hati-hatilah.
dengan penyakit hati, yang mana penyakit hati itu adalah hasud. Karena apa? Hasud itu innal hasad yakulul hasanat. Menungso kok di dalam dirinya itu terjangkit penyakit hasud, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu bisa hapus, bisa hilang. Ibadahnya banyak tapi menjadi orang yang merugi. Kama ta'kulun narul hatoba, seperti halnya api membakar kayu bakar. Diibaratkan api seperti yang di sebelah masjid itu. Berapa banyak itu kayu yang tersimpan di situ? Terbakar atau dibakar itu? Nah, terbakar, dibakar, dibakar. Berapapun banyaknya kayu itu kalau sudah terbakar maka akan menjadi abu. Ketika sudah menjadi abu terus kena air, maka kayu tersebut sudah tidak kelihatan kayunya lagi, maka akan menjadi abu dan sudah tidak tampak sebagai kayu. Begitupun amal ibadah manusia. Kalau terjangkit penyakit hati yang namanya hasud, maka amal ibadah kita itu akan hilang, lenyap begitu saja. Makanya berhati-hati. Jadi ketika kita melihat rizki yang diberikan oleh Allah kepada sesama umat Islam, terus tiba-tiba dalam diri kita itu tidak senang dengan rizki, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saudaranya, terus punya angan-angan semoga kebahagiaannya, apa yang dia peroleh itu hilang. Nah, itu dinamakan hasud. Baginda Rasulullah sangat melarang itu. La tanajasu, jangan kalian tanajus, menyakiti dalam jual beli. Jenengan paham mboten tanajus niku napa? Saumpama ngeten, Pak Tris. Pak Tris jual beli kali kula. Nggih Pak Tris. Jual beli kali kula. Nah, kali kula niki sudah akad. Saumpami dodolan napa Pak Tris? HP. Nah, saumpama jualan HP. Sudah saya beli seharga 2 juta. Saumpama begitu. Kemudian besok Pak Tris, ini kan hari apa ini? Hari malam Kamis. Besok Pak Tris hari Jumat akan saya bayar 2 juta. Tiba-tiba ada temannya Pak Tris itu datang. Pak Tris, HP-nya dijual, iya. Tak beli harga 2,5 juta. Padahal sebelumnya itu sudah tawar-menawar dan sudah deal. Pak Tris beranggapan, wah ini untung saya lebih besar. Kalau yang kemarin itu Pak Arif cuma beli 2 juta, saya ada teman saya yang lain mau beli 2,5 juta. Kalau sudah akad, kalau sudah saling jual beli itu sudah ada yang menawar dan sudah deal, iya mau dibayar, itu tidak boleh walaupun ditawar lebih tinggi. Karena apa? Karena sebelumnya sudah akad janjian hari Jumat mau dibayar. Beda lagi seandainya saya, Pak Tris, saya tidak jadi beli, boleh dijual kepada yang lain. Nah itu baru boleh karena sudah ada akad. Sudah ada akad. Saumpama kok Pak Tris ini menjual, wah saya dapat untung 500.000 lagi.
saumpama jadi jual beli seperti itu, maka walaupun dia dapat untung, rizki yang diperoleh itu tidak barokah. Boten barokah. Suatu ketika saya pernah menjumpai ada salah satu kampung itu menjual sebidang tanah. Sebidang tanah itu yaitu sudah saling akad mau dibeli. Si A dengan si B ini sudah, nanti tanahmu kurang lebih 10 meter saya beli 1 juta. Kemudian si C datang. Si C ini menawar 15 juta. Orang yang menjual pasti kan padahal sudah punya janji kepada si B. Kemudian melepaskan tanahnya itu kepada si C. Ternyata dijual, Pak. Tanah itu dijual, dikasihkan si C yang membeli lebih mahal tadi. Dibangun sebuah rumah, dibangun tempat. Ternyata yang menempati itu tidak barokah, Pak. Yang menempati itu keluarganya banyak ada masalah. Anaknya tidak nurut, keluarganya berantakan. Lah itu dari hasil uang yang tidak barokah. Dari hasil jual beli ada yang digelakno. Gini apa mboten? Kan gelo. Nah, seandainya ndak tahu, Pak, seandainya ndak tahu, ndak apa-apa. Seandainya ndak tahu yang beli itu, ndak apa-apa. Lebih baik ditanyakan dulu. Kalau apalagi mau beli tanah, itu kan harus cari informasi. Tanah itu sengketa apa tidak? Nggih mboten? Ada masalah napa mboten? Lek mboten enten nembe. Terus tanya informasi sedetail-detailnya. Karena kalau hubungannya dengan tanah itu kan banyak. Ada kalanya tanah warisan, ada kalanya tanah hasil jual beli sendiri. Nah, kalau ndak tahu ndak apa-apa. Asal benar-benar ndak tahu loh ya. Tapi kalau pura-pura ndak tahu, nggih. Nggih. Nggih, terima kasih Pak Tris. Ketika ada sebuah transaksi jual beli, hukum secara perdata itu kan harus ada persyaratannya. Harus ada DP mungkin 1 juta sebagai bukti tanda jadi. Nah, itu tergantung antara penjual dan pembeli. Ketika si pembeli ketika penjual minta DP, nah baru di DP, tidak apa-apa. Tapi kalau si penjual tidak minta DP, wis kenal lah, wis boloplek, dulur, wis saman tuku nggih, mboten usah DP, mboten napa-napa. Nah, itu ketika sudah ada akad seperti itu, wis saling percaya, kok berkhianat di belakang, maka apapun itu tidak barokah. Tapi kalau sudah dari awal saya minta DP, ya saya DP 1 juta, apalagi sudah di DP, terus tiba-tiba ndak DP ini jenengan tak balik no. Gila baten. DP ini tak balik no karena dia tidak dibilangin, karena mentang-mentang ada yang beli lebih mahal dilepaskan yang lain. Itu dosa, Pak, haram. Nggih. DP ada waktunya. Kecuali waktunya sudah
habis, tidak apa-apa dijual yang lain. Selama belum jatuh waktu yang menjadi sebuah perjanjian, ojo ditawakno nang liyane, Pak. Nggih, saged mengerti nggih? Nggih. Boleh, boleh. Kalau seumpama janjiannya itu dia mau beli sampai tanggal 15. Ternyata lebih dari tanggal 15 tidak ada informasi, tidak ada komunikasi karena sudah melampaui batas perjanjian, maka menjual kepada orang lain diperbolehkan. Nggih. Pun nggih? Nggih. Wala tabaghadu. Nggih, monggo napa? Nggih. Nggih. Niki masuk dalam bab syarat jual beli. Nggih, ngeten kula jelasaken nggih Pak Tris. Pak. Nggih. Gini. Kembali saumpama ada orang jual beli. Kemudian sudah selesai transaksi, barang itu sudah dibawa ke rumah. Nah, sudah sampai dibawa ke rumah. Orangnya juga senang. Di kemudian hari orang itu komplain, Cak, mobilnya ini kok nggak sesuai, gitu kan? Nah, bagaimana? Gini jawabannya. Syarat dalam jual beli dalam Islam yang pertama, penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sadar dan ridho. Tidak ada paksaan dari salah satu pihak manapun. Asal dalam pertama itu ketika membeli terus yang menjual itu kan sama-sama sadar dan ridho. Yang membeli ridho, yang menjual juga ridho. Dalam ilmu fikih dinamakan antarodin, saling ridho. Kalau sudah saling ridho, kemudian si pembeli membayar, si penjual menerima bayarannya, kemudian sudah disurvei semuanya, sudah dicek semuanya, kemudian dibawa pulang. Asal si penjual itu menerangkan dengan sebenarnya barang yang dijual itu. Menerangkan dengan sebenarnya barang yang dijual itu kepada si pembeli.
biar di kemudian hari tidak ada istilah menipu. Nah, tidak ada tipu-tipu. Ketika sudah dilaksanakan seperti itu, di kemudian hari kok komplain mau mengembalikan, maka apapun alasannya, ketika mau mengembalikan mobil itu, maka tidak boleh. Iya, mboten saged. Akan tetapi, mohon maaf, ketika di awal si penjual itu sudah ada niat menipu, bujuk lah. Nah, pembeli itu orang kadang-kadang kan nggak paham mobil ini sebenarnya bagaimana. Taunya cuma mobil ini normal. Ketika saya beli dalam kondisi baik, maka sudah saya beli, saya bayar. Di kemudian hari, terus si penjual ini tidak menerangkan sama sekali, ditutup-tutupi. Maka si penjual harus pengertian. Pengertian bagaimana? Karena dari awal tidak ada kejelasan, maka si pembeli ini mengembalikan mobilnya itu diperbolehkan. Karena ada apa? Unsur cacat yang tidak dijelaskan. Dalam istilahnya ada aibnya. Jenengan tumbas baju, nggih. Nggih, ngeten. Tiang urip niku kan tujuane jual beli niku kan supaya angsal rezeki. Lah rezekine niku supaya halal. Unsur kehalalan itu kita bisa dapatkan ketika sudah saling ridho. Kesepakatan sudah saling sepakat dan penjual harus benar-benar menjelaskan sedetail mungkin. Nggih? Sedetail mungkin. Saumpami tidak dijelaskan sedetail mungkin, terus dia tidak tahu, terus komplain, maka si penjual, mohon maaf, lebih barokah rizkinya, lebih selamat hidupnya, lebih baik mengalah. Sing dikejar nopo to? Sing dikejar inggih menika rizki ingkang halal. Kadang-kadang niku mboten, pangapunten. Aku memang jual apa adanya. Tapi apa adanya kadang-kadang ada yang ditutupi dengan dalih saya jual apa adanya kok. Nah, mohon maaf, saya tidak membela penjual atau pembeli. Kadang-kadang seorang penjual itu kalau tidak menerangkan dengan detail, maka yang dikhawatirkan seperti itu. Tapi kalau sudah dijelaskan detail, kok ada komplain, apapun alasannya tidak bisa dikembalikan. Tapi kalau belum detail, hanya memakai kalimat monggo ditingali apa adanya. Kadang-kadang kan yang namanya barang kita kan nggak tahu. Nah, makanya penjual yang benar-benar memakai hukum Islam itu ketika ada perubahan, ketika ada cacat, itu dijelaskan. Mohon maaf, sepedaiku bane jero wis tau tak ganti. Itu harus dijelaskan. Nah, payu atau tidak, yang penting yang kita kejar dalam hidup itu kan saling ridho kepada orang Islam. Ketika sudah saling ridho, jenenge urip niki mboten ndamel gelane tiyang liya. Insya Allah keberkahan rezeki, keberkahan hidup niku sing dikejar, nggih, ngoten nggih. Nggih. Jadi syarat jual beli yang pertama antara penjual dan pembeli itu antara dan saling ridho. Pembeli dan penjual harus sudah dewasa. Orang yang membeli dengan yang menjual itu wis sudah dewasa, tidak anak-anak. Nah, wis. Terus adanya akad atau kesepakatan jual beli sehingga keduanya mengetahui dengan sadar
bahwa telah melaksanakan transaksi. Dalam keadaan mendem, dalam keadaan gila, tidak boleh melakukan jual beli. Itulah makanya oleh baginda Rasulullah, hadisnya ini jelas wala tanajasu, jangan saling tanajus, jangan saling menyakiti dalam jual beli. Mohon maaf, sekarang ini hukumannya di antara salah satu orang yang nanti akan diadab Allah itu ngurangi timbangan. Terus mohon maaf, saya dapat melihat di media sosial itu ada ayam potong itu loh. Kelihatan metungtung. Kelihatan gemuk-gemuk. Itu ternyata saya melihat di media sosial itu ada disuntik dengan air biar beratnya lebih berat dan dagingnya lebih besar. Itu ada alatnya untuk nyuntik. Naudzubillah, kalau jualan seperti itu ada unsur nipu, maka haram hukumnya. Sama dengan mencuri, ngurangi timbangan, hati-hati nggih, ampun ngantos. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci ketika kita hidup bermasyarakat. Sampun isya. Nggih. Alhamdulillah sudah saya baca sampai akhir. Saya baca saja. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling berpaling saat bertemu. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, orang Islam dengan orang Islam yang lain itu adalah saudara. La yadlimuhu, karenanya ia tidak boleh berbuat zalim. Wala yahdulhu, tidak boleh sesama orang Islam itu menelantarkan. Wala yakdzibuhu, sesama orang Islam tidak boleh berdusta. Wala yahqiruhu, dan menghina yang lain. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini beliau memberi isyarat. Takwa itu ada dalam dada manusia, dalam jiwa manusia. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Beliau memberi isyarat di dalam dada ini 3 kali. Siapa yang dimaksud adalah baginda Rasulullah. Takwa menungso iku mboten enten tenggene. Menungso ditingali takwa iku mboten kok kopyahe, mboten kok serbane, mboten kok pakaiane, mboten kok jubahe. Tapi sing diarani menungso takwa iku ana nanggone lubuk hatinya, di dadanya, di hatinya, di jiwanya. Bihasbi mri'in minasyarri ayyahqira akhahu al-muslim. Cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Ketika ada orang menghina saudaranya sesama umat Islam, maka dengan kejelekannya itu dia akan terbalas dengan sendirinya. Merga napa? Ana menungso nglakoni keelekan, mencelakai kepada kita, kita jangan pernah membalas dengan kejelekannya. Merga apa? Tiang sing nglakoni keelekan itu cukup dengan kejelekannya itu Allah akan menghisapnya, Allah akan membalasnya. Kullu muslim alal muslim haramun damuhu. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya. Maksudnya mengalirkan darah, berkelahi sampai menumpahkan pertumpahan darah itu haram. Wa malahu,
damuhu wa maluhu, dan hartanya saudara kita terus kita curi itu juga haram. Wa irduhu, dan kehormatannya. Ketika kita merendahkan teman kita, menjelek-jelekkan teman kita, itu juga haram. Mekaten kajian kali ini hadis yang ke-35. Inti dari hadis ini adalah bagaimana antara orang Islam dengan orang Islam yang lain itu satu, saling menghormati, saling menghargai, dan saling memuliakan. Kemuliaan kita itu berada ketika kita memuliakan orang lain. Kita menghargai orang lain, kita akan dihargai. Kita mencintai orang lain, kita akan dicintai. Dan ketika kita mendoakan kepada orang lain, kita juga akan didoakan. Sekian. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Sudah adzan? Mboten adzan? Jadi ngoten nggih. Orang Islam yang paling mulia orang yang mengalah, dan mengalah. Mengalah tidak akan kalah. Orang mengalah pasti hidupnya akan mulia di hadapan Allah. Pasti nanti kelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Pangapunten kurang lebihnya mohon maaf. Waffaqanallahu lima yuhibbu warda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.